Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kali ini kita akan membahas pembahasan buku kimia SMA kelas 11, tepatnya pada bab 7, materi larutan elektrolit dan asam basa terkait uji pemahaman di halaman 244. Nah, seperti ini kenampakan soalnya ada 10 nomor yang nanti kita akan bahas satu per satu. Langsung saja kita menuju ke nomor 1. Nah, kita turunkan dulu untuk nomor 2-nya. Oke, larutan HCl 0,01 molaritas sebanyak 100 ml mempunyai pH berapa? Sini yang pertama ada HCl, konsentrasinya 0,01 molaritas sebanyak 100 ml. Yang ditanya yaitu pH-nya. Ini HCl 0,01 molaritas, volumenya 100 ml. Nah, tanda kurung ini bacanya konsentrasi HCl. Yang ditanya pH. Oke. Sebelumnya kita flashback dulu. HCl ini termasuk asam basa, asam kuat basa kuat apa? Ya, dia termasuk asam kuat. Nah, HCl termasuk asam kuat. Tabel teman-temannya HCl itu ini. Ada HBr, HI, H2SO4, HNO3, dan lain sebagainya. Ini beberapa asam kuat yang sering kita jumpai di dalam soal. HCl termasuk asam kuat. Dan kita langsung masuk aja ke rumusnya. Rumusnya itu untuk konsentrasi H+ dari asam kuat itu valensi asam dikali M. Atau kita juga bisa tuliskan, biasanya itu ada A di sini. Valensi asam itu disimbolkan A, ini Ma. Kemudian untuk HCl, valensi asamnya berapa? Kita tahu valensi asam itu jumlah H+-nya ketika dia terionisasi dalam air. Di sini kan HCl ada 1 kan H+-nya, jadi nanti nilai valensi asamnya dia punya 1. Langsung saja kita masukkan dalam rumus. Nah, H+ dari HCl, valensi asamnya dia punya 1. Konsentrasinya ini kan 0,01 molaritas. Kita masukkan saja 0,01 molaritas. Ketemunya 10 pangkat min 2, 0,01 ketika dibuat pangkat minus jadi 10 pangkat min 2. Ini mundur 2, 1, 2. Selanjutnya, setelah kita ketahui H+-nya, kita cari pH-nya. Bagaimana rumus pH? pH itu min log H+. Kita masukkan min log 10 pangkat min 2. Ketemunya 2. Kok bisa, Kak? Ya, jadi log 10 itu ketemunya 1. Ini karena min 2, nanti min 2-nya dia maju ke depan ini kan ketemu min juga, maka ketemunya plus 2. Ini nanti matematisnya adik teman-teman bisa belajar lagi di pelajaran matematikanya. Min log 10 pangkat min 2 ketemunya 2. Nah, kita cek opsi jawabannya. Berarti yang B. Nah, selanjutnya. Jika nomor 2, jika BaOH2 kali dianggap terionisasi sempurna, ini yang pertama, maka pH larutan 2 liter BaOH 2 kali 0,2 M adalah ditambahin informasi untuk log 4 itu nilainya 0,6. Ini nanti membantu kita untuk menyelesaikan perhitungannya tanpa pakai kalkulator. Sebelumnya, ini ada informasi dianggap terionisasi sempurna. Kita tahu bahwa suatu zat, senyawa yang terionisasi sempurna, dia berarti tergolong kalau nggak asam kuat ya basa kuat. Kita tengok ini BaOH 2 kali, OH di sini kan menunjukkan dia basa. Berarti BaOH 2 kali barium hidroksida dia termasuk basa kuat. Nah, BaOH 2 kali dia termasuk basa kuat.
volumenya 2 liter, ini konsentrasi PaOH 2 kali 0,2 molaritas, log 4 ini nilainya 6. Oh iya, kembali ke nomor 1. Di sini dalam perhitungan ini kan kita nggak pakai volume ya. Padahal di soal diketahui. Nah, ini cuma sebagai pengecoh saja. Jadi volume ini kita nggak pakai. Soalnya apa? Soalnya sudah diketahui nilai molaritasnya. Nah, ini ketika molaritas sudah diketahui, jadi kita nggak perlu pakai volumenya. Jadi volume ini kita nggak pakai dalam perhitungan. Seperti itu. Oke, kembali ke nomor 2. Yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan pH-nya. pH dari BaOH 2 kali. Oke. Basa kuat BaOH 2 kali barium hidroksida termasuk basa kuat, berarti nanti kita pakai rumus konsentrasi OH- itu valensi basa dikali M. Ini kadang juga menyebutnya valensi basa dituliskan B, konsentrasinya ini MB. Sekarang valensi untuk basa BaOH 2 kali. Berapa valensinya? Nah, ketika terionisasi, BaOH 2 kali ini menjadi Ba2 plus 2 OH-. Atau adik-adik, teman-teman bisa melihat dari ini. OH-nya ada 2, berarti bisa disimpulkan bahwa nanti valensinya punya 2. Itu juga bisa. Oke, kita masukkan langsung ke rumusnya. Konsentrasi OH- sama dengan valensi basa dikali M. OH- valensinya tadi 2, M-nya 0,2 molaritas, berarti ketemunya 0,4 molaritas. Kalau kita rubah dalam bentuk pangkat, jadi 4 kali 10 pangkat min 1 molaritas. Selanjutnya, setelah ketemu OH-, kita cari POH-nya. Nah, kalau yang tadi H plus hubungannya sama pH, kalau OH- berarti nanti POH. Min log OH-. Kita masukkan min log 4 kali 10 pangkat min 1. Ketemunya 1 min log 4. Jadi ini satunya ketemu. Nah, min di sini kan jadi 1. Log 4-nya tetap min log 4. Kemudian hubungan POH sama pH yang ditanyakan itu apa? Nah, POH jadi pH plus POH itu ketemunya 14. Ini kaitannya dari tetapan ionisasi air. Kemarin kan di pembelajaran sebelumnya kita tahu bahwa Kw dari air itu 10 pangkat min 14. Nah, dari sini ketika dilogkan ketemunya 14. Jadi pH plus POH ketemunya 14. Kalau pH bagaimana? Tadi 14 min POH. Kita masukkan 14 min 1 min log 4. Berarti 14 dikurangi 1. Ketemu berapa? 13. Kemudian min ketemu min. Nah, ini jadi jangan bingung. Nah, ketemunya 13, 14 kurangi 1, 13, min ketemu min berarti plus log 4. Log 4 tadi diinformasikan bahwa ke 0,6, berarti ketemunya 13,6. Nah ini opsi yang B, 13,6. Seperti itu. Oke. Selanjutnya nomor 3. Pada pengujian terhadap 100 ml larutan H2SO4 didapatkan nilai pH 2. Maka konsentrasi larutan H2SO4 tersebut adalah ada volumenya 100 ml H2SO4. pH-nya 2. Yang ditanyakan konsentrasi larutan H2SO4. Oke, kita tulis dulu volumenya 100 ml, pH-nya ada 2. Nah, kalau yang ini, dia kebalikan. Dari pH, kita butuh informasi yaitu konsentrasi H+. Nah, kalau kita lihat tadi di soal nomor 1, bahwa ketika pH-nya 2,
ya kan? Maka nilai H plusnya 10 pangkat min 2. B-nya 2, berarti min log H plusnya naik kan dia 10 pangkat min 2. Begitu juga nanti dari H2SO4, ketika pH-nya 2, otomatis konsentrasi H plusnya 10 pangkat min 2. Yang ditanya konsentrasi H2SO4. Berarti H2SO4 itu asam kuat, kita masukkan rumusnya. Konsentrasi H plus sama dengan valensi asam dikali M atau konsentrasi H2SO4 itu sendiri. Kita cari valensinya, H2SO4 itu punya 2 valensinya, ya kan? 2 ini. Berarti dimasukkan saja. Konsentrasi H plus ketemu 10-2. Valensinya ketemu 2 dikali M atau konsentrasi H2SO4. Ini pindah ruas ke kiri. Berarti nanti ketemunya konsentrasi H2SO4 10 pangkat min 2 dibagi 2. Ketemunya 5 kali 10 pangkat min 3. Opsinya, karena opsinya bentuk desimal, kita rubah berarti 0,005. Ini 1, 2, 3. Ketemunya yang B. Oke. Nomor 4. Asam Ha 0,1 molaritas jika ditetesi indikator universal akan memberikan warna yang sama. Nah, ini kunci dari nanti. Dengan HCl 0,001 molaritas yang ditetesi indikator yang sama. Maka nilai Ka asam Ha tersebut adalah, pertama yang diketahui ada suatu asam Ha, dia molaritasnya konsentrasinya 0,1, memberikan warna yang sama dengan HCl. Nah, yang ditanyain nilai Ka asam Ha tersebut. Oke, memberikan warna yang sama, di sini otomatis nanti dia menghasilkan nilai pH yang sama. Kaitannya sama indikator. Jadi ketika warnanya kok sama, otomatis nilai pH-nya sama. Kalau pH-nya sama, otomatis dia nilai H plus-nya juga sama. Karena kan pH dari H plus kan min log H plus. Nah, sekarang kita cek HCl itu termasuk asam kuat. Di nomor 1 tadi, Ha termasuk asam lemah. Kok bisa tahu asam lemah? Karena di sini ada Ka yang ditanyakan. Nah, ini kan berarti dia termasuk asam lemah. Oke, diketahui Ha 0,1. Kita buat bentuk pangkat biar lebih mudah perhitungannya. 10 pangkat min 1, HCl 10 pangkat min 3. Yang ditanyakan Ka dari asam lemah Ha. Untuk asam lemah, kita pakai rumus dengan konsentrasi H plus itu Ka dikali akar Ka dikali Ma. Ini untuk asam lemah. Untuk asam kuat, kita pakai yang seperti yang di atas. Valensi asam dikali M. Untuk HCl, sebagai asam kuat, valensinya berapa? Di sini 1 kan? Ini HCl punya 1. Oke, langsung saja kita masukkan. Kuncinya di sini, berarti dia punya nilai H plus yang sama. Berarti nanti H plus dari Ha bakalan sama dengan H plus dari HCl. Cuman berbeda di rumusnya. Kalau Ha asam lemah, kita pakai akar Ka dikali Ma. Untuk HCl asam kuat, kita pakai valensi asam dikali Ma. Akar Ka-nya dicari kan, Ma-nya udah tahu. 10 pangkat min 1. Valensi asamnya ketemu 1, Ma untuk HCl 10 pangkat min 3. Untuk menghilangkan akar, maka ruas kiri dan ruas kanan kita kuadratkan. Namanya akar, ini kan akar pangkat 2, berarti biar hilang akarnya berarti dikuadratkan. Ruas kiri, ruas kanan dikuadratkan. Ruas kiri, karena dikuadratkan otomatis akarnya hilang. Nah, jadi Ka kali 10 pangkat min 1, ruas kanan 10 pangkat min 3 dikuadratkan, berarti sifatnya pangkat ketika dikuadratkan kan dikalikan, berarti 10 pangkat min 6. Otomatis nilai Ka-nya ini pindah ruas ke kanan,
Berarti Ka sama dengan 10 pangkat min 6 dibagi 10 pangkat min 1. Berarti ketemunya 10 pangkat min 5. Oke. Opsinya yang A. Nah, mudah sekali bukan? Oke, kita lanjutkan soal nomor 5. Larutan Ha 0,1 molaritas mempunyai pH 4. Nilai Ka dari asam Ha berapa? Diketahui Ha ini asam lemah karena ada Ka-nya kan, pH-nya 4. Oke, langsung saja kita kerjakan. Konsentrasi Ha 10 pangkat min 1, pH-nya 4. Ketika pH 4, otomatis konsentrasi H plusnya berapa? 10 pangkat min 4. Oke, ditanya Ka dari Ha. Rumusnya asam lemah, akar Ka dikali Ma, kita masukkan saja. Ha-nya 10 min 4, Ka kita cari, Ma-nya 10 min 1. Seperti di soal sebelumnya, untuk menghilangkan akar, maka kedua ruas kita kuadratkan. Oke. 10 min 4 dikuadratkan, ketemu 10 min 8. Yang ruas kanan dikuadratkan, akarnya hilang, berarti Ka dikali 10 min 1. 10 min 1-nya pindah ruas ke kiri, berarti Ka-nya 10 pangkat min 8 dikurangi per 10 pangkat min 1, ketemunya 10 pangkat min 7. Nah, jadi ketemunya yang D. Oke. Nomor 6. Untuk mendapatkan 500 ml larutan NaOH dengan pH 12, maka massa NaOH yang harus dilakukan sebanyak 500 ml NaOH. pH-nya 12 yang ditanyakan, massa dari NaOH. Oke, kita tulis dulu. Sebelumnya NaOH termasuk basa kuat. Ini kan NaOH termasuk basa kuat, dia punya pH-nya 12, volumenya 500 ml. Oke, kaitannya pH sama pOH seperti di nomor sebelumnya. pH itu kan untuk H+. Kalau NaOH karena dia untuk basa kuat, sehingga kita pakai OH-. Ketika pH 12, maka nilai pOH-nya adalah 14 dikurangi 12 sama dengan 2. Kalau pOH-nya 2, berarti OH-nya ketemu. Nah, 10 pangkat min 2. Nih, yang ditanyakan massa NaOH. Untuk massa, kita pakai rumus molaritas. Ini rumusnya. Molaritas NaOH, gram, ini yang kita cari. Nah, MR-nya udah diketahui. Kan, MR-nya berapa ini? 40. 100, volumenya udah diketahui, yang ini ada 500. Nah, ini juga udah diketahui, ini udah ada, ini udah ada. Berarti yang kita cari yang M-nya. M-nya dapat dari mana? M-nya kita pakai rumus dari basa kuat, yaitu valensi basa dikali M. Nah, ini nanti yang kita pakai. Gitu alur berpikirnya. NaOH valensi asamnya, ulangi, valensi basa dari NaOH punya berapa? Punya 1. Kan OH, Na plus dan OH min. Berarti dia punya 1. Oke, kita masukkan. Konsentrasi NaOH, ulangi, konsentrasi OH min, ini kan 10 pangkat min 2. Nah, 10 pangkat min 2, valensinya 1, M-nya kita cari. Satunya dipindah ruas, sama aja kan, berarti ketemunya 10 pangkat min 2. Kita buat dalam bentuk desimal, 0,01. Kemudian kita masukkan ke rumus molaritas. Nah, ini rumusnya. M sama dengan gram atau massa per ml kali 1000 per volume dalam mililiter. Ini kita masukkan 0,01. Massanya kita cari. 40. MR-nya 1000 per 500. Ini bisa kita coret sama ini. Ini 1, yang ini ketemu 2. 2 bisa kita coret sama 40. Nah, ini ketemu
1 yang ini 20 kan. Oke. 20 kita pindah ruas ke kanan. Nanti gram sama dengan 0,01 kali 20. Ketemunya 0,2 gram. Massa yang kita cari. Berarti yang jawaban yang tepat. Dari teman-teman yang ada dibingungkan, dari 1 sampai 6, langsung komen saja di kolom komentar. Nanti kita bahas lagi di kolom komentar. Selanjutnya nomor 7. Larutan CH3COOH 0,1 molaritas, Ka-nya 10/5, mempunyai pH besar berapa? Oke, langsung aja kita jawab. Seperti soal-soal sebelumnya, rumus dari asam lemah. Kok tahu asam lemah, Kak? Ini, ketika diketahui Ka, berarti dia masuknya asam lemah. Itu juga bisa kita buat sebagai acuan. H plus sama dengan akar Ka dikali Ma. Kita masukkan saja Ka-nya 10/5, Ma-nya 0,1, atau 10 pangkat min 1, berarti akar dari 10 pangkat min 6, berarti ketemunya plusnya 10 pangkat min 3. Hubungan dengan log, pH itu min log 10 pangkat min 3, berarti ketemunya pH-nya 3. Oke. Opsi yang A, B, C, D, ya yang C. Nomor 8. Larutan H2SO4 0,02 molaritas akan memberikan warna yang sama dengan larutan Ha 0,2 molaritas jika ditetesi dengan indikator yang sama. Maka nilai Ka dari asam Ha tersebut adalah, ini seperti soal yang sebelumnya tadi, memberikan warna yang sama, otomatis pH-nya sama, nilai H plusnya juga sama. H2SO4 dia asam kuat, kalau Ha dia asam lemah. Kan? Ha konsentrasi Ha 2 kali 10 pangkat min 1, 0,2. H2SO4 0,02, 2 kali 10 pangkat min 2. Yang ditanya Ka dari asam lemah Ha. Rumusnya asam lemah, rumusnya asam kuat. Valensi untuk H2SO4. H2SO4 valensinya berapa? Nah, ini kan bisa dilihat berarti 2. Atau kita ionisasikan H2SO4. Nah, ini 2 H+. Berarti dia punya valensi 2. Kita masukkan saja. H plus dari Ha bakalan sama dengan konsentrasi H plus dari H2SO4. Ka dikali Ma 2 kali 10 1 akar. Di akar, kemudian konsentrasi H2SO4, 2 ini sebagai valensi asamnya dikali Ma-nya. 2 kali 10 min 2. Kita hilangkan akarnya dan sama-sama dikuadratkan untuk ruas kiri dan ruas kanan. Yang ruas kiri akarnya hilang untuk ruas kanan. 2 kali 2, 4. 4 kuadrat 16. 10 min 2 dikuadratkan 10 min 4. Ka-nya berarti nanti pindah ruas ke kiri. Nah, oke. Ini menghalangi. Kita hapus dulu. Oke. Berarti ini bisa dicoretkan. Sama 2 ini 1, yang ini 8. Oke, berarti ketemunya 8 kali 10 pangkat min 3. Opsi yang D. Selanjutnya, nomor 9. 2 nomor lagi. Oke, ini yang cukup panjang. Soalnya HUTS. Data trayek pH beberapa indikator berikut digunakan untuk menjawab soal nomor 9 dan 10. Di situ ada data indikator, trayek pH, beserta perubahan warnanya. Nomor 9, air limbah pabrik yang diuji dengan indikator MO dan BTB memberi warna kuning.
dengan MR berwarna jingga dan tidak berwarna dengan PP. Perkiraan nilai pH air limbah tersebut adalah, kita tulis satu-satu. MO dia berwarna kuning, kan? BTB warnanya kuning. MR berwarna jingga, oke. Dan tidak berwarna dengan PP, berarti PP tidak berwarna. Yang ditanyakan perkiraan air limbah tersebut. Oke, kita jawab. Sebelumnya, di sini kakak jelasin untuk pembacaan trayek pH. Kakak ingetin lagi, mungkin dari teman-teman ada yang lupa. Contoh, kakak ambil contoh indikator MO, metil orange biasanya. MO di sini trayeknya 3,1 sama 4,4. Perubahan warnanya merah menjadi kuning. Merah sampai kuning. Ini menunjukkan bahwa untuk pH di range pH 1 sampai 14, untuk pH 3,1, tadi kan ada pH 3,1 ke kiri, ini kan warnanya merah. Nah, jadi dia untuk pH 3,1 ke kiri, ini pasti warnanya merah. Nah, ini. Jadi jika dia pH-nya 2, 3, 3,0, 1, 02, nah, pokok 3,1 ke kiri, itu warnanya merah. Demikian halnya dengan 4,4 ke kanan, dia warnanya kuning. Ya kan? 4,4 ke kanan, dia warnanya kuning. Berarti di sela-sela ini kan gabungan antara merah sama kuning, berarti orange atau jingga. Biasanya kita sebutnya jingga. Ini berarti untuk 3,1 ke kiri merah, 4,4 ke kanan kuning. Nah, untuk tengah-tengahnya sini berarti gabungannya antara merah sama kuning. Sehingga berlaku untuk indikator-indikator yang lain. Gitu ya. Oke, kita kembali ke nomor soalnya, nomor 9. Kita buat range pH yang panjang, 1 sampai 14, anggap aja di situ. Untuk MO berwarna kuning. Nah, MO berwarna kuning berarti dia 4,4 ke kanan kan? Nah, MO 4,4 ke kanan. BTB dia berwarna kuning juga. BTB berwarna kuning. Berarti 6,0 ke kiri. Nah, 6,0 ke kiri. Ini kuningnya kakak bedain biar enak aja dilihat. Selanjutnya, MR, jingga. Nah, ini. MR berwarna jingga. Dia hampir sama dengan MO. Berwarna jingga berarti dia di antara merah sama kuning. Antara merah sama kuning. Berarti dia trayek pH-nya di antara 4,4 dengan 6,2. Nah, ini 4,4 di sini, 6,2 di sini. Kira-kira di sini. Yang terakhir, PP tidak berwarna. Tidak berwarna berarti TBW ini. TBW itu tidak berwarna. 8,3 ke kiri. Anggap saja di situ. Nah, ini untuk PP. Kemudian untuk perkiraan pH air limbahnya berapa? Jadi perkiraan pH air limbah itu yang mengenai keempat indikator ini. Kan? Berarti kira-kira yang mana? Nah, ini garisnya. Otomatis di antara ini, soalnya ketika dicek dengan MO, dia berwarna. DTB, dia juga berwarna, berubah warna. MR dan PP, berarti di antara ini 4,4 dengan 6,0. Itulah perkiraan pH-nya. Opsinya yang gitu. Terakhir nomor 10. Ini penerapan soalnya. Apabila larutan CH3COOH 10 pangkat min 3 molaritas dengan Ka 1 kali 10 pangkat min 5, ada Ka-nya otomatis dia termasuk asam lemah. Ka, asam lemah. CH3COOH itu asam cuka. Ditetesi indikator MO, MR, BTB, dan PP.
maka warna larutan tersebut berturut-turut adalah A, B, C, D, E. Ya. Tadi yang pertama, kita kerjain soalnya dulu. Perhitungannya kita kerjakan dulu. Konsentrasi CH3COH 10-3, Ka 10-5. Karena asam lemah, berarti nilai H plusnya akar Ka dari kali Ma. Akar Ka 10-5, Ma-nya 10-3, berarti 10-8 diakarkan. Akar 10-8 ketemunya 10-4. H plus 10-4 otomatis pH-nya 10 pH-nya berarti min log 10-4 ketemunya 4. Nah, 4 ini yang kita cari. Sesuai yang ditanyakan, warna larutan berturut-turut dengan MO, MR, BTB, dan PP menghasilkan warna apa? Oke. Maka dengan pH 4 yang kita dapat tadi dari larutan CH3COH akan berwarna untuk yang pertama yang ditanyakan MO. MO. Nah, ini oke, kita punya pakai contoh yang laras tadi. MO berwarna pH 4. pH 4 berarti dia berletaknya di sini kan? Anggap aja di sini. Di sini berarti warnanya apa ini? Orange atau jingga. Kita lihat opsinya. A, B, C, D, E. Oh, ini. Jingga ada di opsi A. Oke, ketemu A. Sudah selesai. Ini kalau langsung ketemu jawabannya. Cuman misal kok opsi lain ada jingga juga, kita lanjutkan yang selanjutnya. MR. MR 4. Ini kan dia 4 itu berada di sebelah kirinya 4,4. Tadi warnanya merah. Kita pakai ini dulu aja. Selanjutnya BTB 4. 4 berarti dia di sebelah kirinya 6,0, berarti warnanya kuning. Terakhir PP 4 berarti di sebelah kirinya 8,3, berarti dia tidak berwarna. Oke, sama kan opsinya A, jingga, merah, kuning, dan tidak berwarna. Oke, demikian yang bisa kakak sampaikan. Kita sudah menjawab 10 nomor. Banyak kurang lebihnya dari kakak. Kakak minta maaf yang sebesar-besarnya. Kakak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.